para pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan kita semua menahan diri untuk melakukan tindakan korupsi dana bantuan. Ialah beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu. KPK menyebutkan Juliari mengutip 10.000 per paket senilai Rp300.000 untuk meringankan beban hidup rakyat dengan perkiraan 12 kali penyaluran yang masing-masing. Kabinet Indonesia Maju yang dinahkodai oleh Presiden Joko Widodo kembali diguncang oleh kasus korupsi. Pekan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus kader Gerindra, Edi Prabowo yang menjadi tersangka korupsi lantaran diduga menerima suap izin ekspor benih lobster. Kali ini giliran politisi PDIP Perjuangan sekaligus Menteri Sosial Juliari Peter Batubara atau JPB yang dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi setelah menggelar operasi tangkap tangan yang menjaring pejabat Kementerian Sosial atau Kemensos pada Sabtu 5 Desember 2020. Dugaan korupsi yang melibatkan Juliari dilakukan dalam penyaluran bantuan sosial atau Bansos COVID-19 yang notabene-nya merupakan dana penanggulangan bencana. Terlebih lagi, Presiden Jokowi telah menerbitkan Kepres nomor 12 tahun 2020 yang menyatakan bahwa COVID-19 merupakan bencana nasional. Sebagaimana termasuk dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi. Korupsi dalam pengelolaan keadaan tertentu, termasuk bencana, dapat dijatuhi hukuman mati. Kita juga paham pandemi COVID-19 ini telah dinyatakan oleh pemerintah sebagai bencana non-alam, sehingga kami tidak berhenti sampai sini, ujar KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers secara daring pada Minggu 6 Desember 2020. Adapun kasus dugaan penerimaan suap oleh Juliari Batubara bermula dari penunjukan kedua tersangka lainnya, yakni MJS dan AW, sebagai PKK dalam pengadaan dan penyaluran bansos untuk penanggulangan COVID-19 dari Kemensos. MJS dan AW selaku PKK kemudian menunjuk langsung rekan dalam program pengadaan dan penyaluran bansos COVID-19. Dalam penunjukan langsung tersebut diduga ada fee yang dijadikan untuk tiap paket pengerjaan program bansos yang harus disetor ke Kemensos melalui MJS. Besaran fee pada tiap paket ditentukan sebesar Rp10.000 dari nilai Rp300.000 per paket bansos. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui oleh JPB dan disetujui oleh AW, ucap Firly. Uang yang disita itu diberikan oleh tersangka AIM dan HS kepada tersangka MJS, AW, dan Juliari Batubara. Uang itu sebelumnya telah disiapkan AIM dan HS di salah satu apartemen di Jakarta dan di Bandung. Uang itu disimpan di dalam 7 koper, 3 ransel, dan amplop kecil yang jumlahnya sekitar 14,5 miliar. Dalam penetapan tersangka yang diawali serangkaian OTT pada Sabtu 5 Desember 2020, KPK turut menyita uang sebesar 14,5 miliar. Uang tersebut terdiri dari pecahan mata uang rupiah senilai 11,9 miliar dan pecahan mata dolar Amerika sekitar 171,085 dolar Amerika atau setara dengan 2,420 miliar dan pecahan mata uang dolar Singapura senilai 23.000 dolar Singapura atau setara dengan 243 juta. Barang bukti berupa uang dimasukkan ke dalam 7 koper berukuran besar, sedang hingga yang kecil.
Kemudian selaku pemberi yaitu AIM dan HS disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jukto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam kasus dugaan suap bansos COVID-19 itu, Juliari disangka melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jukto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, MJS dan AW disangka melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan 12 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jukto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang fee dari Oktober sampai Desember 2020 senilai 8,2 miliar. Diduga uang itu dipergunakan untuk keperluan JPB. Dengan demikian, suap uang yang telah diterima oleh Juliari dari pengadaan dan penyaluran bansos COVID-19 sebesar 17 miliar. Selain menetapkan Juliari batubara, MJS dan AW selaku tersangka penerimaan suap, KPK juga menetapkan 2 tersangka lainnya, yaitu adalah AIM dan HS selaku pemberi suap.